Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu biasa ke-7 setelah Minggu Paskah. Pada minggu biasa ke-7 ini, kita dipanggil untuk menghayati karya Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita dipanggil untuk menjadi umat yang memiliki visi dan misi kerajaan Allah, berkarya dan berkiprah dalam tugas perutusan kita dengan mewujud nyatakan nilai-nilai kerajaan Allah. Sekalipun syarat dengan tantangan dan hambatan, bersama dengan Allah kita mampu melakukannya. Tuhan senantiasa menolong kita. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, kan sukanya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Pertolongan kita datang dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Sungguh bagai terang surya, sungguh bagai embun, sungguh bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kita mengingat firman-Nya dalam Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan memperhatikan firman-Nya, marilah kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Tuhan, inilah kami, ampunilah kami, sebab kami belum mampu melakukan kasih
seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuntunlah langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa berpadanan dengan panggilan-Mu. Amin. Mungkin aku pun serta tertolong oleh darah-Nya. Akulah pelanggan siksanya yang menyebabkan matinya. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Pengampunan dari Tuhan telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan arahkanlah hati kita selalu kepadanya. Seperti firman-Nya di dalam Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Kasih Tuhan memenuhimu. dan memenuhimu juga. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Kita akan berdoa bersama. Allah yang makasih, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Kau berikan di dalam setiap hidup kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama menerima sabda-Mu. Roh Kudus bekerja atas kami semuanya. Berfirmanlah atas kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Doa Salomo memohon hikmat. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu
dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan terambil dari Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan 136. Kita akan membaca secara bergantian. Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 36. Roma 8 ayat 26 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu,
menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada saat ini terambil dari Matius 13 ayat 31 sampai ke 33, yang nanti kita lanjutkan ayat 44 sampai yang ke-52. Demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kita lanjutkan untuk ayat yang ke-44 sampai yang ke-52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, iya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya.
Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan yang sudah kita baca bersama untuk memudahkan kita memahami apa yang menjadi sabdanya. Judul perikop perenungan pada saat pagi hari ini saya berikan satu judul, Hidup sebagai Warga Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, acap kali kita mempunyai satu pemikiran bahwa kerajaan adalah suatu realita yang nanti akan dinikmati oleh orang-orang Kristen di suatu saat. Ini pengertian secara umum. Nah, ini bisa membuat orang melakukan ataupun terjebak pada pola hidup yang terpolarisasi, pada dua pemahaman yang sangat ekstrim. Yang pertama, mereka merasa pola hidup pada masa kini itu bisa disesuaikan dengan pola hidup dunia. Bisa disesuaikan dengan pola hidup dunia. Nah, sehingga ada pemikiran kerajaan surga kan datangnya nanti. Kemudian pola ekstrim yang kedua, yaitu kita bisa berpikir secara eksklusif, membatasi diri, dan kita menutup diri dari orang lain. Merasa kalau kita bergaul dengan orang lain kita akan tercemar. Sehingga kita mempunyai sifat eksklusif. Nah, dari hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akan tetapi di bacaan tadi Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kerajaan Allah tidak semata-mata sesuatu yang akan datang nanti. Akan tetapi justru Yesus mengingatkan, kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah manusia. Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah manusia. Orang Kristen di masa ini diingatkan bahwa iman kepada Allah adalah iman yang mewujud dalam kehidupan kita bersama saat ini, bersama sesama kita. Nah, untuk bisa menjadi warga kerajaan Allah itu memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Nah, di sini sebab kita masih hidup di dunia. Kita ingat perikop minggu lalu, ada satu perumpamaan. Kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang sebagai keluarga Allah, itu masih bersama-sama hidup dengan ilalang. Ini tantangan, itu tidak mudah. Nah, dengan perumpamaan minggu lalu itu kita diingatkan, bagaimana supaya kita bisa tetap menjaga identitas kita sebagai warga kerajaan Allah itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil bacaan pada perikop saat ini, Tuhan Yesus juga memberikan satu perumpamaan tentang kerajaan Allah. Nah, di sini ada 5 hal perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang perlu kita cermati, yang pertama, di dalamnya ada 2 perumpamaan kembar. Ada 2 perumpamaan kembar. Perumpamaan kembar yang pertama adalah tentang perumpamaan biji sesawi dan perumpamaan tentang ragi. Biji sesawi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah biji dari tanaman yang sangat kecil. Ukurannya mungkin kurang lebih 1 mm begitu. Akan tetapi ketika biji ini ditanam, dijatuhkan di dalam tanah yang subur, biji ini akan berkembang, bertumbuh menjadi tumbuhan yang besar dan rimbun. Dan di sini tadi dikatakan di dalam ayat yang kita baca, ketika sesawi ini bisa menjadi pohon yang besar dan rimbun, bahkan banyak
jenis-jenis burung yang datang untuk bersarang di cabang-cabangnya. Banyak burung-burung yang bersarang di cabangnya. Ada suatu keserupaan dengan perumpamaan ragi. Bapak Ibu tentunya terkhusus bagi ibu-ibu yang suka membuat roti. Ketika kita membuat adonan roti, ragi ini sangat-sangat berguna. Adonan roti yang begitu banyak ketika kita mencampurkan hanya sebagian sedikit ragi itu, ketika bisa memasak roti itu akan berkembang. Kemudian menjadi tekstur yang empuk bahkan lentur. Hanya sedikit ragi yang dicampurkan. Nah, ragi yang sedikit cukup untuk mengkamirkan seluruh adonan roti itu. Satu hal pesan yang boleh kita petik dari perumpamaan kembar ini antara ragi dan biji sesawi. Kerajaan Allah ini dimulai dari langkah yang kecil dan sederhana sebenarnya. Kita tahu bagaimana pelayanan Yesus pada waktu itu. Yesus melakukan pelayanan itu dimulai dari Galilea, satu tempat yang kecil, pedesaan. Kemudian Tuhan Yesus juga berkeliling dengan berjalan kaki, memasuki desa-desa bahkan kota-kota. Dengan perahu, menumpang perahu. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus bahkan ke rumah-rumah warga. Dari pelayanan yang kecil inilah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu kemudian tersebar sampai keluar kota. Sampai meluas di berbagai tempat. Biji sesawi dan ragi yang kecil. Kerajaan Allah bisa diraih dari sesuatu yang kecil. Nah, perumpamaan kembar yang kedua adalah tentang harta yang terpendam dan juga pedagang yang mencari mutiara yang indah. Yang pertama, harta yang terpendam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, wajar ketika pada zaman Tuhan Yesus, seseorang yang mempunyai kekayaan yang berlebih begitu, untuk menyimpan kekayaannya itu bisa dipendam di dalam tanah. Zaman dulu belum ada yang namanya bank atau deposito begitu. Sehingga orang yang mempunyai harta yang banyak itu akan disimpan dengan memendam di dalam tanah, bahkan di ladangnya. Seperti orang kaya zaman sekarang tentunya. Untuk menggarap ladang, mereka punya uang. Dia mencari orang suruhan untuk menggarap ladangnya. Nah, dan ketika orang suruhan ini ketika bekerja di ladang orang yang kaya tadi, menemukan suatu harta yang terpendam di ladangnya, pekerja ini rela menjual apa yang ia miliki untuk membeli ladang yang digarapnya. Rela melepaskan apa yang ia miliki untuk membeli ladang itu. Sebab ia tahu ada harta yang lebih berharga yang terpendam di ladang itu. Perumpamaan yang sama dari harta terpendam adalah pedagang yang mencari mutiara yang indah. Seorang pedagang ini akan berusaha ketika berdagang untuk mencari sesuatu yang ia cari selama ini, yaitu mutiara yang indah. Dan ketika sampai saatnya si pedagang ini menemukan mutiara yang menjadi idamannya atau mutiara yang berharga ini, dia rela menjual segala harta bendanya, apa yang ia miliki, untuk membeli mutiara yang berharga ini. Pengandaian ini lebih merujuk kepada satu usaha si pedagang ini. Mempunyai usaha yang sungguh untuk menemukan mutiara yang menjadi idamannya itu. Pesan yang bisa kita petik dari perumpamaan harta terpendam dan juga pedagang yang berharga, yang tadi diumpamakan harta yang terpendam dan mutiara. Nah, kita diundang untuk memiliki sikap seperti perumpamaan tadi. Satu, bersukacita melepaskan apa yang kita miliki untuk mendapatkan harta yang berharga itu, yaitu kerajaan Allah. Kemudian yang kedua, mempunyai daya juang yang tinggi
untuk mencari dengan sungguh-sungguh hal yang berharga tadi, yaitu kerajaan Allah. Tidak kalah pentingnya Bapak Ibu jemaat yang terkasih, perumpamaan yang ketiga tentang pukat. Pukat adalah suatu jaring yang panjang dan besar untuk menangkap ikan. Perumpamaan ini merujuk kepada tentang apokaliptis atau kitab penyingkapan, yaitu tentang akhir zaman. Artinya pada masanya nanti ketika zaman akhir ini tiba, malaikat-malaikat Tuhan akan memisahkan mana yang disebut ikan-ikan yang baik dan mana yang disebut ikan-ikan yang tidak baik. Dari hal ini jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang indah yang boleh kita petik dari perenungan khotbah pada saat ini. Yang pertama, umat diajak bertekun melakukan pekerjaan Allah dari hal yang terkecil, seperti biji sesawi dan ragi tadi. Dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita melakukan sesuatu hal yang mencerminkan bahwa kita itu adalah warga kerajaan Allah. Dari sesuatu yang kecil, pribadi dulu. Kalau sudah bisa mengendalikan pribadi kita, mencerminkan warga kerajaan Allah, baru keluarga kita. Setelah keluarga baru jemaat, kemudian kepada masyarakat luas. Seperti yang dilakukan Yesus yang saya utarakan di muka. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, umat bersedia memelihara persekutuan yang akrab dengan Allah. Memelihara persekutuan yang akrab dengan Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Sebab itulah yang dinamakan harta yang berharga. Itu yang dinamakan harta yang berharga. Memelihara persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Nah, dari hal itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sukacita melepaskan keterikatan kita secara duniawi. Kalau kita sudah menemukan harta yang berharga itu, tentunya kita berani seperti si pengolah ladang tadi, pekerja tadi, menjual apa yang kita miliki, meletakkan apa yang menjadi kesenangan duniawi kita untuk mendapatkan harta yang berharga, yaitu surga. Kemudian yang kedua, perlu memperjuangkan apa yang kita perjuangkan untuk meraih yang disebut mutiara yang indah tadi. Ada niat, ada tekad untuk memperjuangkan itu. Jangan lupa untuk minggu kemarin kita diingatkan bahwa gandum ini tumbuh bersama dengan ilalang. Tantangan kita itu besar. Akan tetapi janji Tuhan bahwa suatu saat nanti gandum dengan ilalang akan dipisahkan ketika sudah sampai akhir zaman. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan, kita perlu evaluasi diri atau mengenal diri kita sendiri. Apakah kita ini menjadi ikan-ikan yang baik atau justru sebaliknya kita menjadi ikan-ikan yang tidak baik? Sebab apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti dalam gambaran pukat tadi, suatu saat ikan ini akan dipisahkan. Ikan yang tidak baik ini akan dibuang dan ikan-ikan yang baik ini akan diwadahi pada wadah yang khusus. Artinya ikan yang baik ini mempunyai harga yang lebih mahal. Berharga. Artinya manusia itu hidup ada batasnya. Ingat bahwa hidup manusia itu ada batasnya. Waktunya nanti kita akan dipisahkan. Mana yang menjadi ikan yang baik, mana yang menjadi ikan yang tidak baik. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan, satu saat nanti akan ada pemisahan, yaitu pada akhir zaman. Untuk memisahkan tadi yang saya katakan ikan yang baik dan yang tidak baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup ini memerlukan satu perjuangan. Melalui perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus ini,
juga memberikan pengajaran kepada kita bersama, walaupun saat itu kepada orang-orang itu atau pada para murid. Mari kita berusaha bersama. Ketika kita hidup di bangsa Indonesia, bangsa ini punya aturan. Predikat menjadi warga negara yang baik ketika kita bisa mentaati semua aturan yang ada di negara ini. Demikian juga ketika kita menyandang warga kerajaan Allah itu sendiri. Kita harus mampu mentaati peraturan yang Allah berikan kepada kita. Kita yakin kita mampu selama kita mempunyai usaha yang kuat di dalam hidup kita bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan rasakan sabda Tuhan ini di dalam saat teduh bersama. Saya haturkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan tunduk di dalam doa bersama. Kami bersyukur ya Allah atas setiap anugerah-Mu yang Engkau berikan di dalam setiap hidup kami. Melalui siraman sabda-Mu, Engkau sendiri akan memampukan kami untuk melakukan benih-benih firman-Mu untuk meraih kerajaan Allah. Pada saat ini Tuhan, kami juga boleh berdoa secara khusus. Kami boleh berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan sedang bepergian. Engkau memberikan tuntunan sampaikan ke tempat tujuan di dalam keadaan selamat. Jikalau ada saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini sedang bersusah hati, Tuhan memberikan penghiburan. Setiap saudara-saudara kami yang berkekurangan, Engkau mencukupkannya. Terkhusus kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan sedang berbaring sakit. Baik yang berbaring sakit di rumahnya sendiri ataupun yang dirawat di rumah sakit. Kami serahkan seutuhnya di dalam berkat tangan kasih kuasa-Mu, melalui berkat-Mu, melalui sarana yang Engkau pakai. Rekan-rekan dokter ataupun medis, obat-obatan, kemudian juga cinta kasih keluarga yang selalu merawatnya. Tuhan memberkati mereka, sehingga boleh menjadi sarana untuk kesembuhan bagi saudara kami ini. Tidak terlupa Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pelayanan di gereja-Mu, di GKJ Sragen seutuhnya. Dari kemajelisan, bidang komisi, panitia ataupun tim, dan juga jemaat-Mu di sini. Engkau selalu memberi tuntunan di dalam kami melayani, sehingga apa yang boleh kami lakukan hanya seturut kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap program gereja-Mu, Engkau yang akan memberkati, sehingga program yang ada bisa terlaksana dengan baik atas setiap tuntunan tangan kasih kuasa-Mu. Tidak terlupakan Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami, yang pada saat ini sedang berjuang, melawan mewabahnya virus corona. Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami, Engkau selalu menuntun, menyertai pimpinan-pimpinan bangsa kami, sehingga dalam mengupayakan untuk pencegahan COVID-19 ini dapat terlaksana dengan baik atas setiap tuntunan dan berkat Tuhan. Sehingga kami sebagai rakyat bangsa ini boleh merasakan kesukacitaan, ketentraman, kedamaian hidup di bangsa Indonesia tercinta ini. Kami serahkan seutuhnya di dalam berkat tangan kasih kuasa-Mu. Bapa yang terkasih, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan.
Akan keterbatasan manusiawi kami tidak bisa memberikan hal yang terbaik di dalam doa ini. Kami serahkan Tuhan Allah yang melengkapi. Bapa yang terkasih, kesempurnaan doa kami ini akan kami lanjutkan di dalam doa yang sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Marilah bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru dunia dan di berbagai abad serta tempat, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Syukur kepada Allah, berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita nyata. Oleh karena itu, marilah dengan penuh syukur kita menghaturkan persembahan kepadanya. Kita alaskan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyatakan ucapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, sehingga dapat menjadi sarana bagi keluasan kerajaan Tuhan dan pelayanan bagi kami di gereja kami GKJ Sragen dan pelayanan yang lebih luas lagi. Berkatilah hamba-Mu yang mendapatkan tanggung jawab untuk mengelola persembahan. Roh Kudus-Mu menolong sehingga kami semua dapat mendapati persembahan itu cukup bagi pelayanan kami. Kami bersyukur ibadah kami di minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Biarlah firman yang kami terima, pujian yang kami haturkan, dapat menjadi persembahan hidup kami kepadamu. Ampuni Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.